Anda masih bersama dengan Economic Update pemirsa. Pemerintah mengurangi 690.000 keluarga penerima bantuan sosial atau bansos beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta. Jumlah bantuan sosial tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional atau Bappenas bersama pihak-pihak terkait. Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas selaku lembaga yang diperintahkan Presiden untuk memimpin pembagian bansos. Nantinya angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan, termasuk memotong jumlah penerima bantuan sosial beras. Pemerintah beralasan pemangkasan ini dilakukan karena data penerima bansos tidak tepat sasaran. Namun Marwan menyoroti perlu adanya pendalaman data, karena selama ini data penerima bansos kerap bermasalah sehingga kebijakan pemerintah dinilai tidak efektif. Kita ingin mendorong sebetulnya ya bahwa masyarakat kategori miskin yang mendapat bantuan sosial itu agar segera terangkat dengan berbagai stimulan. Tetapi banyak hal yang tidak bisa segera keluar dari kemiskinan, itulah yang mesti tetap diberikan bantuan. Kalau ada kesadaran dari pemerintah bahwa DTKS-nya tidak benar, kami sudah lama menyampaikan itu. Kalau alasannya adalah tidak tepat sasaran, sebetulnya kita sudah mendeteksi. Tidak tepat sasaran itu ada berbagai kriteria. Satu, tidak diketahui penerimanya siapa. Yang kedua, penerimanya sudah meninggal tapi tetap menerima. Kemudian orang yang tidak layak menerima sudah sebetulnya hidupnya tidak miskin. Nah, tetapi di lapangan sebetulnya bahwa masyarakat miskin itu masih banyak. Itu kalau diistilahkan masa lalu sebelum Bu Risma itu ada desil 1, desil 2 yang akan begitu ada yang menjadi kaya masuk desil 1-nya gitu. Tetapi sekarang ini ya dengan sikap pemerintah yang mengeluarkan, mudah-mudahan itu tepat, mudah-mudahan ya. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini kami meyakini bahwa itu ada yang salah nanti. Jadi ada orang yang layak menerima tidak diberikan bantuan, itu kan menderitanya 2 kali. Satu, perasaannya kenapa orang lain dapat, yang kedua dia tidak bisa menyelesaikan persoalan hidupnya. Yang terkait dengan BPNT, bantuan pangan berupa beras itu nanti akan kami pertanyakan dengan Kementerian Sosial. Sebetulnya datanya itu seperti apa. Kalau datanya benar bahwa tidak layak menerima, kita dukung dan itu akan menghemat. Tetapi kalau bahwa mereka itu ingin menurunkan saja tanpa memperdulikan, itu zolim. Karena perintah undang-undangnya harus disantuni, harus dipelihara. Data tidak pernah jelas sampai sekarang. Katakanlah begini, 10 juta keluarga penerima PKH, 8 juta keluarga penerima BPNT, kemudian fluktuatif penerima sembako. Yang ini kan penerima sembako nih yang kita bicarakan ini. Penerima sembako itu kalau dengan situasi seperti ini, dolar naik, di mana-mana ada perang. Nah, itu persoalannya luar biasa di masyarakat kita. Kalau dikurangi, benar nggak pengurangan itu? Jangan-jangan datanya juga salah. Jadi ada berbagai tingkatan kesalahan. Ya, kita mendukung untuk mengeluarkan yang tidak layak menerima, tetapi jangan sampai orang yang menderita dikeluarkan. Hingga 25 Oktober 2023 tercatat penyaluran bantuan sosial beras melalui Perum Bulog mencapai 404.392 ton atau 67%. Pada bulan September sebanyak 200.556 ton atau 99,87% dan Oktober sebesar 195.695 ton atau 97,45% dan November sebanyak 8.140 ton atau 4,05%. Pendapatan ini dinilai penting bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pengeluaran untuk pangan bisa ditekan yang akan berdampak pada terkendalinya inflasi.
Oleh karena itu, pentingnya evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras yang sudah berlangsung sejak September 2023 menggunakan data Kementerian Sosial. Evaluasi ini juga menjadi aspek penting untuk menjamin bantuan tersebut tepat sasaran.